Si dokter tuh minum cairan infusan. Jadi si Harima ini punya ide nih menciptakan cairan infusan yang bisa diminum masyarakat. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantala ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas kisah inspiratif atau kisah yang mampu nih ngebangkitin semangat kalian dalam melakukan usaha apapun, terutama di tengah pandemi seperti ini, dimana kisah ini menimbulkan kesan dan pesan dimana nggak ada hasil yang mengkhianati usaha kalian dalam melakukan ide-ide kreatif atau ide-ide gila yang mampu menghasilkan kesuksesan di suatu saat nanti. Kisah inspiratif untuk kalian yang akan aku bahas di video kali ini adalah sejarah di balik kesuksesan minuman Pocari Sweat. Tentu nih kalian semuanya pasti udah tahu dong, minuman Pocari Sweat ini adalah minuman pengganti cairan tubuh kalian yang hilang kalau misalnya kalian melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas berat di luar ruangan. Nah, kali ini aku akan ngebahas gimana sih terciptanya minuman Pocari Sweat ini sehingga berhasil dan meledak di pasaran dunia yang terjual di 16 negara termasuk di Indonesia. Kita langsung aja ke kisahnya ya. Nah, pada suatu hari di pabrik Pharmaceutical Otsuka di Tokushima pada tahun 1973 ada seorang pria yang bernama Akihiko Otsuka, di mana pria ini jabatannya adalah kepala pabrik di perusahaan tersebut. Nah, pria ini adalah cucu dari pendiri Otsuka Group, di mana ayahnya adalah presiden direktur kedua setelah kakeknya. Nah, ayahnya ini bernama Masahito Otsuka. Ayahnya ini pencipta minuman yang kalian tahu tuh Oranaminshi. Nah, yang iklannya Haruka itu loh. Nah, itu ayahnya Akihiko Otsuka yang menciptakan. Nah, pada saat itu Akihiko ini memikirkan nih kalau dia tuh nggak mau kalah juga sama kehebatan ayahnya yang dikenal sangat berkarisma pada saat itu, dimana ayahnya telah menciptakan produk seperti obat oles dan minuman Oranaminshi ini yang meledak di masyarakat. Nah, pada saat itu Akihiko Otsuka juga berpikir bahwa suatu saat nanti dia juga pasti mampu nih menciptakan produk atau minuman yang belum pernah diciptakan sebelumnya oleh perusahaan lain yang mampu meningkatkan kesuksesan perusahaan yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh kakeknya. Nah, pada suatu saat di ruangannya Akihiko Otsuka ini ada yang ngetuk pintu, namanya Rokuro Harima. Rokuro Harima atau yang biar akrab aja dipanggil Harima gitu loh ya, so akrab lah kayak kamu mau ketemu calon mertua, jadi kita akrab-akrabin aja, namanya Harima nih. Harima ini adalah penanggung jawab pengembangan produk di perusahaan Otsuka tersebut, atau yang dikenal para staf di Otsuka ini sebagai ahli rasa. Nah, jadi sebelum menciptakan sebuah produk atau mengeluarkan produk di pasaran, si Harima ini adalah ahli rasa untuk merasakan produk ini pantas nggak untuk diperjualbelikan di lidah masyarakat sebelum dipasarkan. Nah, pada saat itu Harima mengetuk pintu ruangan Akihiko. Nah, waktu itu Harima ngasih sebuah cairan infus ke Akihiko. Akihiko bingung kan, ini cairan infus nih buat apa? Nah, saat itulah Harima menjelaskan tujuan dia menunjukkan cairan infusan itu kenapa sih diberikan ke Akihiko. Jadi Harima ingin menciptakan produk baru atau minuman baru yang berasal dari cairan infusan agar bisa diminum sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang. Nah, terus Akihiko kan makin bingung, infusan diminum, gimana nih maksudnya Harima? Nah, pada saat itulah Harima menjelaskan pada suatu ketika nih pada tugas kantor, si Harima kan terbang tuh dari Jepang ke Meksiko. Pada saat itu Harima bertujuan untuk survei buah-buah tropis yang akan dijadikan minuman untuk produk di Otsuka Group. Nah, pada saat itu Harima mengalami
kejadian tidak mengenakan sampai Harima harus diopnam di sebuah rumah sakit karena pada saat itu Harima mengalami diare yang cukup hebat karena Meksiko pada saat itu memiliki kualitas air yang cukup tidak baik. Nah, waktu Harima dirawat nih, Harima didatangi seorang dokter, disarankan untuk meminum obat dan dia bingung, kenapa nih minum obat kok pakai air soda. Jadi dokter ngejelasin nggak ada air putih, soalnya waktu tuh air di Meksiko kualitasnya sangat buruk, jadi terpaksa minum obat tuh pakai air soda kan. Terus si dokter juga ngejelasin kalau kamu tuh diarenya parah, kamu harus mengembalikan cairan tubuhmu dengan cepat karena pada saat itu infusan atau cairan infus tidak ada di rumah sakit tersebut atau sangat terbatas lah. Nah, seharusnya Harima yang cepat sembuh karena nggak ada cairan infusan untuk mengganti cairan tubuhnya yang hilang, itu terhambat. Nah, jadi dia minum obat pakai air soda. Nah, terus Harima mikirin obat, air soda, terus infusan. Dia kepikiran lah pada suatu ketika Harima ini ngelihat dokter di ruangan operasi tuh, dia keluar langsung minum cairan infusan. Rupanya si dokter itu kelelahan. Nah, untuk menggantikan cairan tubuhnya yang hilang karena lelah berjam-jam melakukan operasi, si dokter tuh minum cairan infusan. Jadi si Harima ini punya ide nih menciptakan cairan infusan yang bisa diminum masyarakat. Nah, setelah terinspirasi dari dokter yang meminum cairan infus tersebut, si Harima muncullah idenya untuk menciptakan minuman dari cairan infusan yang bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana caranya nih dia menciptakan infusan yang dapat diminum? Nah, begitulah penyampaiannya ke Akihiko sehingga Akihiko mengertilah, oh maksudnya Harima ini mau ciptain minuman yang terbuat dari cairan infusan tapi dikembangkan lagi nih biar bisa diminum oleh masyarakat. Tapi pada saat itu Akihiko menolak ide Harima dengan bilang, idemu tuh bagus sih, tapi kayaknya ini belum saatnya deh. Terus Harima menerimalah keputusan Akihiko tersebut. Nah, waktu itu kan si Akihiko juga punya rencana untuk melakukan atau menciptakan minuman atau produk yang tidak ada sebelumnya, dan Harima juga menemui dia untuk menciptakan cairan infusan menjadikan minuman. Tapi kan Akihiko bilang ke Harima waktu itu belum saatnya pada tahun 1973. Nah, tapi selang beberapa tahun kemudian, tepatnya 3 tahun kemudian di tahun 1976, ternyata Akihiko Otsuka ini naik jabatan sebagai presiden direktur ketiga di Otsuka, yaitu dia menggantikan posisi ayahnya. Nah, pada saat itu Akihiko merasa inilah saatnya yang tepat untuk menciptakan produk baru. Nah, pada saat itu kan Akihiko Otsuka memanggil Harima dan anak buahnya, yaitu Akihisa Taichi, seorang peneliti nih. Kalau Harima kan ahli rasa, anak buahnya ini si Takaichi ini adalah seorang peneliti. Nah, Akihiko menyampaikan ke Harima bahwa dia itu mau menciptakan minuman kesehatan untuk masyarakat yang bisa diminum sehari-hari. Mengenal pada saat itu nih lagi musim-musimnya orang suka lari atau trending jogging di Jepang pada saat itu, pada tahun 1976. Kebayang dong si Sultan pasti saing-saingan sepatu mahal tuh. Nah, Akihiko menjelaskan pada Harima dan Takaichi, dimana kalau misalnya orang lari itu kan muncullah atau keluarlah keringat atau elektrolit yang mengeluarkan ion natrium dan ion kalium. Nah, di mana si Akihiko ini mau menciptakan minuman yang komposisinya kayak keringat gitu loh. Jadi pada dasarnya minuman ini menggantikan cairan tubuh yang keluar pada orang yang berkeringat pada saat itu. Nah, Akihiko menjelaskan kepada Harima dan Takaichi untuk minuman terbaru yang akan diciptakan Akihiko Otsuka untuk Otsuka Group nih. Konsep rasanya itu tidak membosankan walaupun diminum berhari-hari dan enak di tenggorokan. Nah, tentu Harima sama Takaichi makin bingung kan tuh, enak di tenggorokan tuh gimana? Kayaknya minuman-minuman tuh pasti enak dari tenggorokan. Kemudian setelah melakukan perundingan nih bertiga nih, Akihiko, Harima dan Takaichi. Kemudian Harima dan Takaichi ini keluar dari ruangannya Akihiko. Nah, kemudian si Takaichi ini masih bingung nih,
dia ngomong lah sama atasannya si Harima nih, minuman yang enak di tenggorokan tuh gimana sih? Nah, di tengah kebingungan Takaichi nih, Harima ngomong, nah di mana rencana Akahiko menciptakan minuman baru ini tanggung jawabnya ku berikan ke kamu ya, dari penelitian sampai perkembangan produk ini ku percayakan ke kamu ya. Sehingga Takaichi ini dipercaya untuk mengembangkan potensinya untuk kontribusi kepada Otsuka Group ini, Cek. Nah, pada saat si Akahisa Taichi ini mendapatkan tanggung jawab yang besar oleh Harima, sepulangnya dari kantor, si Takaichi ini nggak langsung pulang Ces ke rumah. Jadi dia ini berpikir terus, aduh tanggung jawabku besar nih, serta potensi yang diberikan aku nih untuk berkontribusi lebih dalam lagi ke Otsuka Group ini harus ku kerjakan dengan baik. Aku udah dipercaya nih untuk mengembangkan produk baru yang diberikan kepercayaan oleh Harima dan Akahiko. Tentu si Takaichi ini nggak ngebuang sia-sia nih kesempatan yang diberikan. Jadi dia itu pulang kerja, ingat tuh, keringat di mana nih dia bisa meneliti keringat. Jadi si Takaichi pulang kerja langsung ke tempat sauna. Terus dia sauna terus dia tuh bawa gelas kecil tuh. Nah, gelas kecil ini pas dikeringat dikerok lah tuh. Dikerok keringatnya, diambil keringatnya tuh banyak-banyak satu gelas. Terus tuh dirasain saking dia nih mau berhasil nih sama tanggung jawab yang udah dikasih. Gimana tuh rasanya, kalian pernah kan ngerasain keringat tuh kayak apa? Mau sengaja nggak disengaja, tapi aku yakin banyak yang disengaja ngerasain rasa keringat tuh asin. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh Takaichi, bahwa keringatnya ini asin. Jadi diambilkan tuh sampel keringat, ditaruh di gelas, ditutup, diambil, dibawa pulang. Keesokan harinya di kantor, pas istirahat jam kantor, dia tuh jalan-jalan di sekitar kantor, mutarin kantornya. Pas itu dia keringat gitu, Ces, keringat, diambil lagi gelas kedua, diambil lagi keringatnya yang di muka ini, diambilnya sampai banyak. Terus dirasain juga tuh keringatnya. Bayangin pengorbanan Takaichi untuk minuman Pocari Sweat ini, Ces. Nah, dirasainnya lagi, ternyata keringatnya pada saat cuma jalan-jalan aja dibanding sauna ini asinnya tuh beda. Jadi nggak seasin waktu keringatnya di sauna tadi. Jadi dia tuh paham, ternyata keringat yang dikeluarkan oleh manusia itu ada dua jenis, di mana kadar garamnya tidak cukup tinggi kalau dia melakukan aktivitas ringan, dan saat dia melakukan aktivitas berat seperti olahraga yang berat, itu kadar garamnya itu sangat tinggi, makanya keringatnya itu sangat asin, Ces. Jadi dia bawa dua sampel itu, diukurlah kadar garamnya. Nah, setelah Takaichi memeriksa nilai ion natrium yang dilakukan pada saat aktivitas berat dan aktivitas rendah, ternyata lebih tinggi aktivitas berat kan daripada rendah. Nah, sedangkan minuman yang diinginkan oleh Akihiko ini minuman yang bisa diminum berhari-hari. Tentu minuman ini harus ringan kan. Nah, si Takaichi ini ngambil yang keringat atau kadar garamnya rendah. Jadi dia mengambil komposisi dari keringatnya yang dikeluarkan pada saat dia berjalan-jalan tadi, Ces. Nah, setelah penelitiannya yang dilakukan oleh dua jenis keringat tadi, terciptalah suatu minuman yang jadi akhirnya nih, Ces, tuh dia percaya diri tuh bawa ke ruangannya Harima. Nih bos, udah jadi minuman yang diinginkan Pak Akihiko, tolong dirasain. Terus diminumkan sama si Harima. Diminum, ini masih terlalu pahit nih minumannya. Terus si Takaichi gini, kan yang diinginkan Pak Akihiko ini minuman kesehatan, bos. Tentu nggak masalah dong kalau rasanya pahit, kan demi kesehatan. Nah, terus si Harima ngingatin si Takaichi lagi, bukan cuma minuman kesehatan yang diinginkan oleh Pak Akihiko. Nah, kemudian Harima mengingatkan Takaichi bahwa bukan cuma minuman berdasarkan minuman ini kesehatan, jadi rasanya tuh pahit. Nah, minuman ini harus diterima oleh masyarakat, bahwa kalau misalnya minuman ini pahit, mereka kan gak gampang tuh mencerna minuman pahit. Ini kan bukan obat. Nah, sedangkan Akihiko ingin minuman ini bisa dicerna setiap hari oleh masyarakat. Tentu Takaichi di sini berpikir keras dan
Kemudian di waktu karyawan lain pulang nih, si Takaichi ini nggak pulang, dia lembur di kantor untuk meneliti minuman lagi sampai dia punya ide untuk menambahkan perasa alami untuk minuman ini. Nah, ditambahkanlah tuh minumannya dan dia rasakan ini udah manis nih, rasa pahitnya udah hilang. Terus keesokan harinya dia buat lagi tuh minumannya, terus dia ke ruangannya Harima lagi untuk menyampaikan atau memberikan sampel minumannya yang baru lagi nih. Terus si Harima ngerasain nih, si Takaichi percaya diri dong, nih Pak udah nggak pahit lagi, coba dirasakan. Nah ternyata setelah Harima merasakan minuman yang diciptakan oleh Takaichi, Harima komplain lagi nih si Takaichi pusing lagi lah tuh, kata Harima minuman ini masih terlalu manis. Takaichi, kita menciptakan minuman kesehatan yang mampu diterima masyarakat, yang bisa diminum sehari-hari, yang rasanya itu ringan. Kita tidak menciptakan minuman jus. Kalau manis begini nih seperti jus. Nah setelah ditolak Harima lagi nih minumannya, dia tambah pusing lah itu Takaichi. Setelah minuman Takaichi ditolak oleh Harima, tambah pusing lah tuh. Ditambah Harima tuh ninggalin pesan kan sama Takaichi, kalau kita ini menciptakan minuman yang ringan untuk kesehatan, di mana Harima ini menginginkan kadar gula dari minuman tersebut ini harus rendah, harus di bawah 10%, di mana pada saat itu Jepang lagi tren-trennya minuman manis, di mana kadar gulanya lebih dari 12%. Tambah pusing lah itu si Takaichi. Nah Takaichi biar pusing nih sempat juga putus asa, minuman ini kayaknya gagal terus diciptakan. Terus setelah 3 tahun kemudian si Takaichi menciptakan minuman yang nggak pahit juga, nggak manis juga. Nah setelah 3 tahun penelitiannya nih, dia kurang lebih nih menciptakan minuman sekitar 1000 jenis. Banyaknya minuman 1000 jenis, gak mati rasa kayak itu. Lidahnya Takaichi sama Harima menciptakan minuman sebanyak itu demi menemukan minuman yang pas di lidah Akahiko. Setelah 3 tahun penelitiannya itu, tepatnya di 1979, si Akahiko dan Harima ini berkumpul bertiga nih. Ada Takaichi juga di ruangannya Akahiko. Kemudian si Takaichi memberikanlah minuman yang diciptakan, yang dia rasa ini nggak pahit, nggak manis juga. Terus diminumlah Harima sama Akahiko. Pas dirasain Akahiko, lagi-lagi Akahiko ngomong nih, yang menciutkan hati Takaichi sedikit. Si Akahiko bilang, ini masih sedikit pahit nih, masih terasa pahitnya nih. Terus si Takaichi, masih pahit lagi, padahal udah 1000 jenis nih diciptakan. Nah kemudian selang beberapa menit, detik aja tuh, ada tuh yang ngetok pintunya si Akahiko. Ternyata itu adalah staf lainnya yang membawa nampan dan minuman serbuk beserta air. Dia mau memberikan sampel minuman tersebut ke Akahiko karena kan ada produk lainnya yang harus diciptakan. Terus dirasain nih sama Akahiko, dirasain tuh minumannya. Terus si Akahiko komplain juga, ini masih terlalu manis. Terus si Akahiko tuh melamunkan gini, ini minuman terlalu manis, yang satu terlalu pahit. Nah terus dicampurlah minumannya si Takaichi sama staff yang satunya tadi, dicampur terus dirasain. Nah Akahiko bilang, ini enak nih, ini nih rasa yang pas. Tentu si Harima kaget kan. Akhirnya nemu tuh minuman yang pas di lidah Akahiko tentang minuman kesehatan ini. Terus si Harima nanya kan sama si staff yang bawa minuman serbuk tuh, minumanmu tuh rasa apa? Terus dibilang rasa jeruk Pak. Nah terus si Takaichi ini dikasih masuk sama Akahiko, ini rasanya udah pas, kurasa udah pas, tapi aku minta tolong sama kamu, tolong sempurnakan lagi minuman ini dengan rasa yang udah aku kasih ini. Terus dirasain kan sama Harima sama si Takaichi, oh iya ini pas nih rasa jeruk. Terus si Takaichi pulang kerja dia nggak langsung pulang, dia ke toko buah nyampainya di rumah ternyata belanjanya ada macam-macam buah jeruk, ya buah jeruk lah macam-macam, nggak tahu tuh jeruk nipis kah, jeruk limau kah, jeruk purut kah, jeruk sankis kah, dibawa lah itu semua jeruk. Ini
istri sama anaknya tuh tidur, dia motong jeruk Ces, dia nyampurin jeruk sama minuman yang diciptakan tadi, yang pahit tadi, sampai di irisan jeruk terakhirnya dia dapat nih rasa yang diinginkan atau rasa yang cocok menghilangkan rasa pahit dan nggak manis juga, nggak pahit juga, yang dia yakin nih pasti Akihiko yakin nih. Nah ternyata ini minuman dengan rasa jeruk yang pas di lidah Harima dan Akihiko. Nah jeruk ini nih dirahasiakan oleh perusahaan Otsuka, di mana yang membuat minuman ini enak. Dan pada saatnya si Akihiko ini memutuskan ini nih udah pantas nih keluar di pasaran. Nah setelah Akihiko merasakan ini udah cukup nih keluar di pasaran, si Harima nggak berhenti di situ aja untuk melakukan ahli rasanya nih, dipanggil lah peneliti-peneliti lain, teman-temannya Takaichi, 3 orang, dikasih tuh minuman. Ada 2 jenis, waktu itu kan si Takaichi nyiptain 2 jenis minuman dengan kadar gula ukurannya ada yang 7%, ada yang 6,2%. Nah pertamanya nih waktu peneliti 3 orang tuh ngerasain, mereka lebih setuju minum yang kadar gulanya 7%. Nah setelah si Harima gini kan mikir minuman kesehatan kadar gulanya rendah, karena kan pada dasarnya Harima ini mau kadar gulanya rendah, tentu dia berpikiran yang 6,2%. Nah terus si Harima tuh ngajak 3 peneliti ini yang milih kadar gula 7% ini untuk mendaki gunung di tengah kota. Terus si 3 peneliti ini bingung, ngapain nih aku diajak mendaki gunung. Terus sampai pada puncaknya itu kan si 3 peneliti ini akhirnya sampai juga, terus dikasihlah minuman sama Harima. Tapi si Harima ini nunjukin tumbler tuh ada tumbler A sama tumbler B, nggak dikasih tahu tuh itu minuman apa. Terus dikasih ke 3 peneliti itu 2 minuman tadi, 2 sampel. Terus si peneliti ditanya sama Harima, minuman yang mana yang enak? Terus si peneliti milihnya yang B, katanya yang A ini terlalu manis. Dan ternyata itu minuman Takaichi tadi, dimana minuman A di tumbler yang A ini 7%, yang tumbler B ini 6,2%. Ternyata orang yang sedang lelah atau orang yang mengeluarkan keringat ini lebih nyaman kalau minum minuman yang kadar gulanya lebih rendah. Kemudian diputuskanlah tuh minuman ini dipilih yang 6,2%. Kemudian si Harima kan udah menetapkan minuman yang mana kadar gulanya yang cocok untuk minuman yang diciptakan oleh Akihiko dan Taichi ini. Nah kemudian Akihiko memutuskan untuk mengadakan rapat antar direksi-direksi di Otsuka Group tersebut. Kemudian Akihiko menjelaskan akan mengeluarkan minuman kesehatan untuk orang yang berolahraga atau melakukan aktivitas berat, yang dimana minuman ini akan menggantikan cairan tubuh orang tersebut. Kemudian sampel minuman ini diberikanlah ke direksi-direksi yang hadir di tempat. Tapi Ces, direksi-direksi yang ngerasain minuman ini tuh agak nyinyir. Ada yang bilang asin, rasanya aneh, gimana mau dijual nih, nggak laku di pasaran, rasanya nggak jelas. Nah Akihiko terngiang-ngiang kan tuh sama ucapan direksi, tapi dia kekeh akan mengeluarkan minuman tersebut. Dia yakin nih minuman ini akan diterima oleh masyarakat luas di Jepang. Nah kemudian Akihiko menciptakan nama dari minuman tersebut, yaitu Pocari Sweat, di mana Pocari itu artinya kesegaran dan sweat itu artinya keringat dalam bahasa Inggris. Nah, terciptalah tuh minuman dengan nama Pocari Sweat. Dan pada tahun 1980, tepatnya bulan April, Akihiko memutuskan untuk marketing ini memasarkan produk Pocari Sweat ini. Terus cara pengenalan produk ini awalnya ini tidak diterima dengan baik nih. Jadi marketing ini bawa ke toko langganan minuman dari Otsuka. Ini disuruh dulu nih minum nih Pocari Sweat, dan biasa nyinyiran lagi lah yang diterima oleh marketing Pocari Sweat ini oleh penjual atau pemilik toko. Nggak enak, nggak bisa ini dijual, nggak bisa nih, ditolak terus. Beberapa marketing ini ditolak.
sama pemilik-pemilik toko yang ditawarkan Pocari Sweat ini. Padahal marketing ini mau naruh 1-2 kaleng aja tuh di tokonya, tapi ditolak gitu nih Ces. Terus dia datang lagi ke kantor, rapat dengan Akihiko. Terus Akihiko memutuskan, ya udah Pocari Sweat ini harus tetap jalan di pasaran. Bagaimana caranya? Aku ingin Pocari Sweat ini dibagikan secara gratis, tapi kalian harus tahu nih, Pocari Sweat ini dibagikan ke siapa? Karena ini minuman kesehatan, pengganti cairan tubuh. Setelah rapat dengan Akihiko, marketing ini berkumpul lagi untuk rapat, menentukan strategi pembagian Pocari Sweat ini. Kemudian marketing ini mencairkan tuh, membawa Pocari Sweat-nya ini dengan semangat. Targetnya waktu itu anak-anak kecil yang lagi latihan baseball, dikasih lah tuh, dibagi-bagikan. Habis dibagikan tuh Ces, sama bocil-bocil yang habis olahraga nih, si bocil ditanya nih sama marketingnya, enak nggak? Terus mereka tuh semua jawab enak. Anak kecil tuh kan polos, jujur, enak langsung ditelan gitu. Nah terus segar juga. Nah si marketing ini ngejelasin kan sama bocil-bocil nih, kalian tahu nggak sih Cil, 60% dari tubuh kita ini adalah air, sehingga kalau misalnya kalian nih berolahraga, itu cairan di tubuh kalian tuh berkurang. Nah kalau minum Pocari Sweat ini kalian akan segar kembali, karena Pocari Sweat ini adalah minuman pengganti cairan tubuh kalian yang hilang. Nah anak-anak kecil ini paham. Terus marketing yang satunya ngebagiin sama ibu-ibu yang dari pasar habis jalan kaki. Terus ibu-ibunya, Bu mau minum kah? Berkeringat tuh kan, diminum. Nah ibu-ibu ini nyinyir lagi, rasanya nggak enak. Tapi enak juga ya. Nah nggak enak tapi enak juga, namanya gratis ya kan, namanya ibu-ibu. Terus enak, dikasihlah 2 kaleng tuh bawa pulang aja tuh Bu. Terus dikasih, ibu-ibunya bawa pulang. Nah terus marketing yang satunya lagi datang ke tempat sauna, ngasih sama bapak-bapak yang habis sauna. Terus respon dari bapak-bapak yang habis sauna, ini minuman enak, menyegarkan. Nah percaya diri, dibagikan teruslah itu minuman-minuman. Nah, karena pembagian secara gratis minuman Pocari Sweat ini, Ces, ternyata ada direksi yang menghampiri Akihiko, dan waktu itu ada marketing juga. Direksi ini menjelaskan, Pak, pembagian minuman secara gratis ini telah dilakukan sebanyak 30 juta kaleng. Kerugian yang dihasilkan oleh pembagian gratis ini mencapai 400 miliar, Pak. Banyak banget, katanya direksi yang satu ini kan. Terus si Akihiko tetap yakin, tetap kekeh bahwa dia bilang kalau kita ini harus menentukan konsep kita ini, tujuan minumannya ini untuk apa, minuman kesehatan. Kita harus memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa minuman ini ada tujuan yang nggak asal langsung diminum aja. Nah Akihiko terus aja bagikan gratis. Nah pada tahun 1980 tuh kan Pocari Sweat itu dibagikan secara gratis, tapi ada juga yang dijual, Ces. Nah kemudian musim hujan bergantilah musim panas. Pada tahun 1981 seorang marketing menerima telepon dari pemilik toko, di mana pemilik toko itu Ces nelpon, Pocari Sweat dong, kiriman lagi, ini laku keras nih. Nah marketing tuh kaget kan, di musim panas ini ternyata permintaan untuk minuman Pocari Sweat ini melonjak sangat tinggi. Akhirnya meledaklah tuh Pocari Sweat di Jepang, di mana orang membutuhkan kesegaran karena panasnya cuaca di Jepang pada saat itu, sehingga kan orang tuh cairan tubuhnya merasa berkurang, dan minuman Pocari Sweat ini dirasakan manfaatnya, kesegarannya, rasanya yang enak diminum pada saat mereka mengalami kelelahan. Nah setelah mengalami cobaan, semangat enggak, akhirnya semongko tuh si marketing ini atas Pocari Sweat ini membuahkan hasil pada
tahun 1981, keuntungan yang diraih oleh Otsuka Pharmaceutical ini melonjak sangat tinggi, yang tadinya rugi 400 miliar, Ces, kalian tahu. Nah, pada tahun 1980 ini Otsuka Group kan mendapatkan keuntungan 900 miliar. Nah, pada tahun 1981 di mana minuman Pocari Sweat ini meledak di pasaran, mengalami keuntungan berkali-kali lipat, yaitu 2,6 triliun, Ces. Waduh, akhirnya membuahkan hasil usaha yang dimulai dari Akahiko mempunyai ide yang agak gila, terus Harima yang mengembangkan kepercayaan yang sangat besar kepada Takaichi, dan kinerja marketing yang tidak putus asa di tengah penolakan masyarakat ini akhirnya membuahkan hasil, di mana keyakinan Presiden Akihiko Otsuka ini akhirnya berbuah manis untuk semuanya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh minuman Pocari Sweat itu dikenalkan booming-boomingnya sih tahun 2009, tapi pas dikenalkan itu dibagikan gratis juga tuh di Indonesia. Jadi pembagian gratis di Indonesia itu dilakukan pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan, di mana waktu itu kan kita lagi puasa, nggak makan, tentu sangat lemas kan, nah cairan tubuh juga berkurang. Nah, Pocari Sweat ini muncullah, dikenalkan dan dibagikan secara gratis sehingga diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan juga Pocari Sweat ini dibagikan waktu Indonesia waktu itu juga banyak nih diserang wabah DBD, di mana masyarakat Indonesia bisa tahu nih manfaat dari minuman tersebut, bukan cuma minuman penghilang dahaga tapi benar-benar minuman kesehatan. Nah, gitu sudah, Ces. Kalau kamu tuh yakin sama usahamu, pasti hasilnya itu akan berbuah manis sama usahanya Akihiko, Harima, Takaichi, marketing-marketing tadi. Jadi jangan patah semangat ya, Ces, terutama untuk kalian yang memulai usaha baru di tengah pandemi corona ini. Semoga kalian sukses nih, Ces, dan aku juga semoga sukses sama channelku ini, Ces, kan aku usaha juga. Jadi untuk kalian semua, kagumkah sama perjalanan suksesnya Pocari Sweat ini, Ces? Nah, di mana Pocari Sweat ini kita kenal adalah minuman pengganti cairan tubuh kalau misalnya kita olahraga di tengah musim-musimnya sepedaan ini, Ces. Nah, cukup sekian ya, Ces. Jadi untuk kalian nih yang ngelihat usahaku juga untuk channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, sama klik lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat ya, Ces, kayak si Akihiko ini, biar aku sukses juga. Jadi terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu, dan mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, see you.